Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi teman-teman, pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait seleksi P3K tahap ketiga. Di sini informasinya adalah seleksi P3K tahap ketiga, banyak honorer senior enggan meninggalkan daerahnya. Tahap optimalisasi setelah tahap yang ketiga. Jadi tanpa berbasa-basi lagi teman-teman ya, kita langsung saja cek informasinya. Jadi di sini dilansir di salah satu media elektronik yang cukup familiar di Indonesia, yaitu jpnn.com. Di sini dikatakan bahwasanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mengisyaratkan bahwasanya seleksi P3K guru tahap ketiga itu tetap akan digelar. Nah, jadi teman-teman ya, bahwasanya untuk tahap 3 P3K guru berdasarkan informasi dari Kemenpan RB bahwa tahap 3 akan tetap digelar. Di sini dikatakan bahwa pelaksana tugas PLT Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB Bapak Katmoko Arisambodo bahkan menegaskan bahwasanya optimalisasi tidak dilakukan di tahap yang ketiga, namun setelah seleksi ketiga selesai. Seperti itu ya. Jadi sudah jelas sekali informasinya, bahwasanya informasi resmi dari Kemenpan RB langsung dari Bapak Katmoko Arisambodo bahwa untuk tahap optimalisasi itu tidak dilakukan di tahap ketiga teman-teman ya. Jadi itu tidak dilakukan di tahap ketiga, namun optimalisasi tahap ketiga itu dilakukan setelah seleksi tahap ketiga dilaksanakan. Ini yang harus teman-teman pahami. Sorry ya. Jadi pernyataan ini membuat guru honorer usia 35 tahun ke atas yang sudah lulus passing grade gundah gulana. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi banyak rekan-rekan guru honorer usia 35 tahun ke atas yang lulus passing grade gundah gulana. Alasannya kenapa bisa gundah gulana? Karena kebanyakan teman-teman guru honorer mengharapkan langsung optimalisasi. Padahal menurut Kemenpan RB bahwasanya optimalisasi itu tidak dilakukan di tahap ketiga, namun setelah selesai tahap ketiga. Seperti itu teman-teman ya, yang harus dipahami oleh rekan-rekan guru sekalian. Kemudian kita lanjut lagi di sini, dikatakan lagi sedih sekali kalau harus ikut tes P3K guru tahap ketiga. Itu kan sifatnya nasional, lintas kabupaten, kota, dan provinsi. Keluh Ketua Paguyuban Guru Tidak Tetap Pegawai Tidak Tetap PTT Kabupaten Kebumen Pak Musbihin kepada jpnn.com hari Selasa tanggal 11 bulan 1 2022. Jadi apa namanya ya, sedih sekali kalau harus ikut tes P3K guru tahap kedua. Jadi alasannya kenapa dikatakan sedih jika harus ikut tes P3K tahap ketiga, karena itu sifatnya nasional. Bisa lintas kabupaten, bisa lintas kota dan provinsi. Artinya ini hampir sama dengan CPNS kemarin-kemarin ya, bahwa sifatnya nasional. Orang dari kabupaten satu bisa mendaftar di kabupaten kedua dan sebaliknya jika linear dengan sardik dengan ijazahnya. Seperti itu teman-teman ya, itu yang harus kita pahami bersama. Baik, kita langsung lanjut lagi ke tambahan informasi lainnya. Kemudian berikutnya di sini adalah beliau menyebutkan di Kabupaten Kebumen untuk formasi guru pendidikan agama Islam PAI itu sudah habis di tahap 1 dan 2 karena hanya 24 saja. Jalan satu-satunya mendaftar ya di kabupaten tetangga. Seperti itu ya. Ini yang admin katakan ya, sebaiknya teman-teman guru honorer itu sebaiknya ikut juga ya untuk tahap ketiga. Kalau bisa coba-cobalah mendaftar di kabupaten tetangga. Seperti itu teman-teman ya. Di sini justru dikatakan oleh Pak Musbihin malah takut lolos di kabupaten tetangga karena harus meninggalkan daerah tercinta Kebumen Beriman hanya demi sebuah pekerjaan P3K. Jadi sebenarnya yang menjadi
kegundahan bagi sebagian rekan-rekan guru honorer, terutama bagi guru honorer senior, adalah ketika teman-teman itu lolos di kabupaten atau provinsi lain, secara otomatis itu teman-teman harus meninggalkan daerah tercinta teman-teman. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kegundahan dari rekan-rekan guru. Namun jika memang ambisi teman-teman itu ingin menjadi P3K guru, artinya ada optimistis, maka teman-teman tidak ada salahnya ya untuk mendaftar di daerah lain seperti itu ya. Nah, terkait dengan pindah atau tidaknya kan belakang persoalan istilahnya terkait dengan kebijakan pindah atau mutasi untuk guru P3K, tentunya namanya aturan itu bukan aturan yang final. Bisa jadi suatu saat kita bisa kembali ke daerah kita, karena aturan terkait mutasi P3K itu bisa jadi berubah, bisa saja berubah juga teman-teman ya, bahwa bisa pindah. Terkait juga dengan pensiun ya, bahwasanya kita katakan bahwa untuk gaji pensiun untuk P3 kan dikatakan tidak ada, tapi bisa jadi 1-2 tahun kemudian ada perubahan aturan. Jadi teman-teman ya pikirkan yang seperti itu. Baik, kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sini dikatakan ya dari Pak Musbihin, daripada mendaftar seleksi P3K guru tahap ketiga di daerah lain, saya tetap berjuang mendapatkan formasi 2022 saja. Semoga ada formasi GPAI di Kabupaten Kebumen, terangnya ya. Namun di sini ada juga sebagian besar ya, bukan di konten ini saja, tapi di video-video sebelumnya atau bahkan di survei di channel ini mengatakan kebanyakan juga ya, sebagian dari teman-teman guru honorer menunggu formasi 2022 saja. Ada sebagian yang ingin mengikuti tahap ketiga, tapi ada juga sebagian rekan-rekan guru yang ingin mengikuti formasi 2022 saja. Artinya tidak ikut tahap 3 tapi langsung menunggu formasi 2022 saja. Tapi ada juga sebagian yang tetap bersemangat untuk ikut di tahap 3. Namun di sini dikembalikan lagi ke pribadi kita sih sebenarnya masing-masing teman-teman ya, seperti itu. Baik, kita coba lanjut lagi sedikit informasinya. Nah, di sini dikatakan lagi bahwasanya Pak Musbihin menyampaikan rata-rata guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap 1 dan 2 tetap tidak lolos formasi, masih pikir-pikir ikut tes lagi. Salah satu pertimbangan mereka harus pindah ke daerah lain, sementara mereka sudah punya kehidupan sendiri di daerahnya. Seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut lagi tambahan informasi di sini. Nah, kemudian di sini, ya kan usia kami gak muda lagi. Tolonglah dipikirkan bagaimana nasib kami bila harus pindah ke daerah lain, pungkas Musbihin. Nah, seperti itu ya. Jadi memang untuk tahap ketiga ini memang sifatnya nasional teman-teman ya. Artinya sifatnya nasional berarti ini adalah lintas kabupaten, kota, provinsi ya. Jadi teman-teman apabila di daerah teman-teman sendiri tidak ada lagi formasi terkait P3K tahap 3, maka teman-teman bisa memilih formasi di daerah lain. Nah, di sini kita terkait dengan optimalisasi, di sini kita bisa cek sendiri bahwasanya untuk tahap ketiga nantinya itu akan diambil dari nilai terbaik antara nilai kompetensi 1, 2 dan 3. Ini bukan optimalisasi, ini belum optimalisasi, tapi pada saat teman-teman selesai mengikuti tes seleksi ketiga atau sama sekali teman-teman tidak mengikuti seleksi ketiga misalkan ya, maka nantinya itu minimal teman-teman mendaftar dulu ya untuk tahap ketiga. Nanti misalkan memang kalau nilai teman-teman itu tinggi di tahap 1, 2 dan 3, itu tetap bisa dipergunakan salah satunya seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, terkait dengan apa namanya optimalisasi formasi, berulang kali sudah kami katakan bahwa ada 3 ketentuan. Ini A, B, dan C teman-teman ya. Yang pertama, memenuhi nilai ambang batas dan tentunya berperingkat terbaik. Jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan dipilih pelamar pada seleksi kompetensi ketiga, dan bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.